Kembali di sore pemirsa, kasus penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI Angkatan Darat kepada Imam Mashkur menyisakan tanda tanya. Dari gelagat para pelaku ada indikasi bahwa motif pembunuhan tidak hanya pemerasan semata. Penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres terhadap Imam Mashkur menyisakan kejanggalan. Meski 3 pelaku telah ditangkap dan diamankan, namun ada dugaan bahwa mereka hanya berperan sebagai eksekutor semata. Kejanggalan itu ditunjukkan pada gelagat pelaku yang seolah tidak berusaha untuk menutupi kejahatannya. Hal itu terlihat pada rekaman penganiayaan terhadap korban yang beredar luas di masyarakat. Tapi dalam kasus ini, menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin para tersangka kemudian secara sengaja merekam perbuatan keji mereka dan membiarkan rekaman itu tersebar sedemikian rupa. Dengan kata lain, alih-alih mencoba meloloskan diri dari jerat hukum, para tersangka ini seolah justru menciptakan atau menghadirkan barang bukti, suatu objek yang suatu saat nanti akan bisa digunakan oleh otoritas penegakan hukum untuk memperkarakan mereka. Nah, dengan ketidaklaziman macam itu, maka muncul sejumlah spekulasi yang tentu saja harus diinvestigasi oleh pihak POM TNI. Penyidik juga harus mengungkap beragam spekulasi yang muncul terhadap kasus ini, terutama terkait alasan para pelaku merekam penganiayaan sebelum membunuh korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. TNI akan terus mendalami kasus penganiayaan yang menewaskan seorang warga di Aceh. Hingga saat ini 3 anggota TNI sudah ditahan dan kasusnya akan diusut seadil-adilnya. Dan berikut keterangan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari dalam dialog iNewsroom. Untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan. Tetapi yang jelas bahwa hingga saat ini 3 orang oknum prajurit TNI AD, baik yang bertugas di Satuan Pas Pampres maupun yang ada di satuan di jajaran Angkatan Darat, sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian proses ini masih akan berlanjut hingga nanti keterangan yang dibutuhkan dianggap cukup untuk dilakukan pemberkasan dan penuntutan oleh auditor militer. Gitu. Dari yang pengembangan yang dilakukan oleh Pomdam Jaya, oleh penyidik Pomdam Jaya, ditemukan ada 1 orang warga sipil yang terlibat dan ini sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Peran masing-masing inilah yang memang masih terus didalami, tetapi yang jelas ketiganya terlibat dimulai dari proses penculikan, kemudian pemerasan dan penganiayaan kepada pelaku, kepada korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hanya peran masing-masing inilah yang masih terus didalami sejauh mana siapa pelaku utamanya dan siapa yang istilahnya yang membantu melakukan itu. Ini yang masih terus didalami. Sejauh ini demikian yang didapatkan informasinya. Dan ini dilakukan lebih dari 1 kali. Hanya memang ini yang belum kita dapatkan secara pasti apakah kepada korban yang sama ataukah pelaku ini hanya memang mereka bertiga yang melakukan kepada korban atau ada yang lain lagi. Ini masih menjadi salah satu yang terus didalami dan dikembangkan oleh penyidik sehingga nanti tidak menutup kemungkinan seandainya ditemukan ada pelaku yang lain maka akan ditindaklanjuti lagi. Dari keterangan yang didapatkan sejauh ini mereka tidak saling berhubungan, artinya dalam konteks kekerabatan ataupun saling mengenal. Inilah yang memang masih terus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap sejauh apa sih keterlibatan masing-masing, kemudian hubungan mereka dan motif apa sebenarnya yang melatar belakangi, apakah ada hal-hal lain di luar murni penculikan dan penganiayaan ataupun mungkin ada hal-hal lain yang melatar belakangi kejadian ini yang masih terus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkapnya. Imam Mashkur dikenal sangat ramah oleh tetangga di Desa Monklayu, Kabupaten Biren, Aceh. Selain itu, Imam juga merupakan tulang punggung untuk menafkahi keluarga. Korban tewas penganiayaan prajurit TNI Imam Mashkur dikenal sangat baik oleh tetangga di kampung halamannya Desa Monklayu, Kabupaten Biren, Aceh. Imam dikenal aktif di berbagai kegiatan sosial dan mudah bergaul dengan para warga. Tidak hanya itu, Imam juga merupakan sosok yang berjiwa sosial di lingkungan warga.
Sejak beberapa tahun terakhir, Imam merupakan tulang punggung keluarga sejak ayah dan ibunya sudah tidak lagi bekerja. Hal itu memaksa Imam merantau ke Jakarta demi mencari rezeki untuk menafkahi kedua adiknya. Kehidupan sehari-hari yang dijalankan oleh Maskur, dia berkelakuan baik, dia sangat bermasyarakat, sangat aktif di dalam segala bidang, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan olahraga. Almarhum ini sangat aktif, ikut semua dalam kegiatan masyarakat, dan orangnya sangat akrab, cepat berbaur dengan masyarakat. Namun naas, keluarga kini kehilangan sosok pemberi nafkah. Imam Mashkur menjadi korban penganiayaan oleh 3 anggota prajurit TNI berpangkat Praka. Ketiga pelaku yaitu Praka RM, Praka J, dan Praka HS sudah ditahan oleh polisi militer Kodam Jaya dan terancam hukuman mati. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Hari ketiga beroperasi, penumpang keluhkan LRT yang mati listrik dan keterlambatan. Kami segera kembali, tetaplah di iNews.